Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh rekan-rekan saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala alam penjuru, dan diberikan kelancaran ya untuk kalian semua. Jadi pemirsa, di kesempatan pada hari ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai surat Al-Ikhlas, yang dimana surat Al-Ikhlas ini bisa untuk menarik rezeki, bisa juga untuk menarik benda pusaka yang ada di alam, bisa juga untuk menarik energi ataupun khorin ataupun makhluk astral. Kok bisa surat Al-Ikhlas ini bisa dipraktekkan untuk seperti itu? Memang bisa, karena surat Al-Ikhlas ini berfungsi atau kegunaannya ini bisa untuk menarik dari segala bidang. Tetapi di sini akan saya jelaskan tata caranya ataupun cara menguasainya surat Al-Ikhlas. Karena kalau kita cukup dengan membacanya saja, itu tidak akan ada reaksi ataupun tidak ada respon, pemirsa. Jadi untuk menguasai ataupun untuk menyelaraskan surat Al-Ikhlas ini dengan diri kita, itu ada proses ritual ataupun proses tirakat ataupun berpuasa ya. Nah, puasa ini harus kita tebus selama 40 malam. Jadi surat Al-Ikhlas ini biar bisa menyatu dengan diri kita, itu harus dipuasain selama 40 malam. Selama kita menjalankan puasa selama 40 malam, di malam harinya kita diwajibkan, atau kalau bisa bukan diwajibkan ini ya, kalau bisa kita menjalankan sholat hajat 2 rakaat. Sehabis sholat hajat 2 rakaat kita mengirit surat Al-Ikhlas. Tetapi yang saya jelaskan di sini, yang tadi, surat Al-Ikhlas tidak cukup kita baca saja, tetapi kita harus tahu lebih mendalam lagi siapa yang punya surat Al-Ikhlas. Itu yang lebih penting, karena kalau kita cukup membacanya saja, itu tidak ada respon, pemirsa. Jadi siapa penunggu ataupun khodam dari surat Al-Ikhlas tersebut? Khodam dari surat Al-Ikhlas ada 3 para syekh dan 4 para malaikat, yang dimana para syekh dan para malaikat tersebut adalah khodam dari penjaga dari surat Al-Ikhlas tersebut, yang untuk membantu ataupun melancarkan segala bidang hajat Anda. Jadi setiap ayatan itu masing-masing ada khodam, ada penjaganya. Itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita gali. Jadi kalau kita cukup membacanya saja, kita tidak tahu silsilahnya mendalamnya, itu sama saja kita tidak tahu, ataupun amalan itu tidak akan respon atau respect. Jadi kita harus tahu dulu, surat Al-Ikhlas harus ditebus dengan berpuasa selama 40 hari, dan setiap malamnya kita menjalankan sholat hajat. Pertama, sehabis kita menjalankan sholat hajat, kita langsung saja kirim
Fatihah ataupun hadroh ditujukan, yaitu tadi ya, ditujukan kepada yang punya surat Al-Ikhlas tersebut, yaitu 3 para syekh dan 4 para malaikat. Ya, nanti yang kurang tahu siapa nama-nama tersebut akan saya cantumkan di deskripsi ya, biar nanti kalian bisa paham, bisa ditulis di buku kalian semua ya, biar nantinya tidak lupa ya. Kalau 4 para malaikat dan 3 para syekhnya nanti saya taruh di deskripsi saja. Nah, jika kalian sudah menebus surat Al-Ikhlas ini selama 40 malam, biasanya sebelum jatuh ke hari 40, selama kita menjalankan berpuasa itu biasanya ada suara mengucapkan salam di rumah kita ketika kita menjalankan sholat hajat tengah malam. Yang sudah-sudah, yang dulu saya pernah alamin itu, ada suara orang mengucapkan salam 3 kali. Nah, itu jangan kaget, itu adalah khodam dari surat Al-Ikhlas yang sedang kita tirakatin ataupun yang sedang kita kuasai. Itu mau menyatu ke dalam tubuh kita. Jangan kaget, jangan takut, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah menyatu ataupun sudah mendarah daging dengan kita, khodam surat Al-Ikhlas ini yang sudah kita kuasai, cara pakainya, jika kalian ingin menarik rizki dari segala arah penjuru, cukup kita menjalankan sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, terus sholat hajat. Tetapi jangan lupa ketika selesai sholat, surat Al-Ikhlas ini kita baca sebanyak 7 kali ataupun 33 kali ya, seikhlasnya, asalkan kalian ikhlas ridho ya, tidak ada paksaan. Karena zikir sebanyak apapun itu zikir, kalau kita tidak ikhlas, kalau kita terburu-buru, itu tidak akan sampai ya. Kita berzikir 2 kali, kita berzikir 3 kali, tetapi kalau kita ikhlas ya, itu yang akan diterima. Jadi zikir sampai berapa ribu kali itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah keikhlasan kita. Nah, jika kalian ingin menggunakan untuk menarik sesuatu benda ataupun menarik khorim untuk kita ajak untuk berkomunikasi, cukup kita membaca surat Al-Ikhlas. Tapi jangan lupa kita kirim Fatihah dulu ya, kirim Fatihah ke khodam surat Al-Ikhlas tersebut. Setelah kita kirim Fatihah, baru kita kirim Fatihah lagi ke sosok atau makhluk yang akan kita panggil ya. Kita kirim Fatihah, sehabis itu kita meminta wasilah dan karomahnya dari surat Al-Ikhlas ini untuk bertujuan menarik sesuatu khodam yang untuk saya jadikan ataupun ingin saya berkomunikasi. Lalu kita langsung saja mewiridkan surat Al-Ikhlas ya. Nanti kalau biasanya kalau respon, biasanya hawa suasana akan berubah menjadi dingin. Biasanya seperti itu. Jangan kaget, kita langsung lanjutkan saja. Surat Al-Ikhlas juga bisa untuk membangkitkan mata batin kita, bisa untuk biar diri kita ini menjadi peka terhadap makhluk-makhluk yang
tak kasat mata. Jadi surat Al-Ikhlas ini fungsinya sangat banyak sekali pemirsa. Mungkin itu saja penjelasan saya di kesempatan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang enak didengar ataupun kurang pas. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.